namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita ada di bulan November tahun 2022. Semua hanya karena kemurahan, kasih, dan setia Tuhan. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudaraku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat. Semoga saudara sehat rohani dan jasmani, tambah bergaul akrab dengan Tuhan, tambah cinta Tuhan, tambah mengalami kemurahan Tuhan di dalam hidup saudara. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 119 bagian yang kedua. Minggu lalu ayat 1 sampai ayat ke-48. Hari ini Mazmur 119 ayat 49 sampai 88. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan.
Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, syukur, terima kasih. 1 bulan Tuhan sudah tolong kami melewati segala hal. Terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa kami Tuhan, kepada Tuhan dan sesama kami. Mohon Tuhan berkati kami melalui firman-Mu, agar kami mengerti dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami sungguh-sungguh haus lapar akan Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan dengar firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat ke-49 sampai 88. Mari kita buka Alkitab kita juga sambil kita baca dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemoohkan aku, tetapi aku tidak menyimpang dari Taurat-Mu. Aku ingat kepada hukum-hukum-Mu yang dari dahulu kala ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak aku lupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepada-Mu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepada-Mu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta. Tetapi aku
dengan segenap hati aku akan memegang titah-titahmu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup. Sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripada-Mu, aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu, aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi, tapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Saudaraku, tema dari Mazmur 119 ini adalah mengenai firman Tuhan. Setiap ayat kecuali ayat 84, 90, 121, 122, 132, semuanya mengacu mengenai firman Tuhan. Tentang apakah firman Tuhan itu dan apa yang dapat dilakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca, mendengarnya dengan teratur, merenungkannya dengan seksama, dan mempraktekkannya di dalam kehidupan. Saudara, hari ini di dalam Mazmur 119
ayat 49 sampai 56 mengajarkan kita bahwa firman Tuhan membawa penghiburan dalam hidup kita jika kita mau tunduk taat pada firman Tuhan. Penulis Mazmur 119 menceritakan bahwa ia harus mengalami penderitaan karena penghinaan, penganiayaan karena dia taat melakukan firman Tuhan, karena imannya. Tetapi firman Tuhan memberinya penghiburan, kekuatan, dan pengharapan. Jadi saudara, apabila kehidupan kita sulit, sedih, kita mengalami kesukaran sepanjang hari, bahkan pada malam hari pun, kita harus mengingat akan janji firman Tuhan. Fokus kepada janji firman Tuhan. Cara itu akan menghibur kita, menguatkan kita. Tentang kasih, kuasa, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terbaik. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Ada kisah nyata yang dibuat film, judulnya If I Perish, tentang seorang gadis Korea di zaman penjajahan Jepang. Dia orang Kristen yang sungguh-sungguh, sebab itu dia dipenjara karena imannya. Pada masa itu Jepang tidak mengizinkan kekristenan ada di Korea. Mereka mau mencuci otak orang Korea dengan agama Shinto, menyembah matahari sebagai dewa. Akibatnya gadis ini, Esther ini, harus dipenjara 6 tahun. Sangat mengerikan. Ya, tetapi karena dia menghafal firman Tuhan, menghafal, Alkitab tidak boleh ada. Ya, menghafal firman Tuhan sehingga ia dapat bertahan menghadapi kekejaman Jepang, melewati musim-musim yang sangat ekstrim selama 6 tahun. Selain dapat bertahan, ia dapat memberitakan iman selama dia di penjara, sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Firman Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan. Firman Tuhanlah yang memberikan dia penghiburan. Sebab itu saudara, mari kita setia mendengar, membaca firman, mengingat-ingatnya, menghafalkannya, merenungkan, supaya kapan saja masalah, pencobaan, persoalan itu datang, pikiran kita itu penuh dengan firman Tuhan. Itu yang akan mengendalikan sikap, tindak kita, perasaan kita. Ya, jadi ingatlah akan janji firman Tuhan. Fokuslah pada itu. Itu akan sangat menghiburkan, sangat menguatkan sepanjang hari-hari yang susah, sedih, dan menekan. Selanjutnya di dalam Mazmur 119 ayat 57 sampai 64, kita diajarkan kalau kita setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan teman-teman yang merupakan orang-orang yang juga menghormati dan taat kepada Tuhan. Mempunyai teman, sahabat, orang-orang yang mengasihi Tuhan, itu berkat Tuhan, saudara. Ya. Salomo juga mengajarkan hal yang sama di dalam Amsal 2 ayat 1, 2, dan 5a. Amsal 2 ayat 1, 2, dan 5a. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Jadi kalau kita menerima firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kita, artinya merenungkannya, sungguh-sungguh mempraktekkannya di dalam kehidupan, ya, maka kita akan diberikan Tuhan hikmat.
kebijaksanaan. Kita akan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sebab Tuhan yang memberikan pengertian untuk hidup hormat dan taat kepada Tuhan. Selanjutnya, Salomo juga mencatat di dalam Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi orang bijak, orang bijaksana itu adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Tuhan pengertian, takut akan Tuhan, hikmat menjalani kehidupan. Karena apa? Karena menyimpan firman Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia tahu memilih teman. Mana teman yang membuat aku tambah bijak. Dia akan tidak mau berteman dengan orang membuat dia menjadi bebal. Ya, itu anugerah Tuhan, saudara. Kalau kita memperoleh teman-teman yang hormat dan taat akan Tuhan. Orang-orang seperti itu yang akan menolong kita ya, untuk kuat di dalam Tuhan, bersukacita karena Tuhan. Mereka orang-orang seperti itu yang Tuhan kirimkan untuk menopang kita di dalam doa, untuk hidup menghadapi kehidupan, bisa bersukacita walaupun mengalami masalah, karena tahu ada penyertaan Tuhan, tahu ada teman-teman yang mengasihi Tuhan, yang memperhatikan kita, yang mendoakan kita. Ini berkat Tuhan bagi orang yang setia melakukan firman Tuhan. Di tengah keadaan zaman yang egois, manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Bukankah luar biasa anugerah Tuhan kalau kita diberikan teman-teman, orang-orang yang menghormati, mengasihi Tuhan. Jadi betapa berkat luar biasa kalau kita setia membaca, mendengar firman, merenungkan dan melakukan. Selanjutnya di ayat 65 sampai 72 mengajarkan bahwa firman Tuhan itu dapat jadi pegangan hidup kita saat penderitaan datang, kesusahan menerpa. Firman Tuhan yang membuat kita kuat, pegangan kehidupan. Kehidupan akan memperlakukan kita sesuai apa yang ada di dalam kita. Jika yang ada dalam kita adalah firman Tuhan, maka penderitaan akan membuat kita lebih kuat. Hal-hal yang terbaik di dalam hidup kita akan timbul. Karakter kita akan dibentuk menjadi lebih hari, lebih seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau yang ada di dalam hidup kita bukan firman Tuhan, maka penderitaan akan menghancurkan kita. Penderitaan akan membuat kita lebih rusak, lebih error, akan membuat kita lebih menyimpang. Jadi firman Tuhan harus menjadi pegangan kehidupan, sehingga apapun yang terjadi ada Tuhan yang bersama kita. Tuhan mengajarkan, Tuhan membentuk kita melalui kesusahan hidup, kesulitan hidup. Suka dan duka boleh bergantian, tetapi kalau ada Tuhan, aman. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan segala sesuatu di dalam hidup anaknya lebih dari kekuatan kita. Tuhan tidak akan mengizinkan segala sesuatu dalam hidup anaknya tanpa tujuan yang jelas, yaitu mendatangkan kebaikan. Jadi pastikan firman Tuhan itu patokan dalam kehidupan kita. Selanjutnya di ayat 73 sampai 80, Tuhan menciptakan kita. Tuhanlah yang membentuk hidup kita. Kita adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan paling tahu kita ini harus jadi apa, harus bagaimana. Tuhan yang paling tahu untuk bagaimana yang terbaik mengelola hidup. Dan Alkitab adalah buku petunjuk Tuhan untuk membuat hidup kita ini bisa maksimal, berhasil sesuai dengan tujuan Tuhan. Alkitab atau firman Tuhan memberitahukan kita
Bagaimana cara yang paling tepat memakai tubuh kita, pikiran kita, waktu kita, uang yang ada pada kita, potensi yang ada pada kita, keputusan-keputusan apa yang harus kita lakukan. Sebab itu kalau kita menaati firman Tuhan, itu adalah cara kita melindungi kita sehingga tidak jatuh karena kebodohan, jatuh karena tidak menguasai diri, jatuh karena tidak ada hikmah. Jangan kita menunggu atau menunda-nunda untuk merenungkan firman, membaca firman tiap hari, menjadikan firman Tuhan patokan kehidupan. Jangan kita tunggu atau tunda-tunda sampai semuanya harus rusak, gagal, lalu kita menyesal. Jadi biarlah firman Tuhan adalah patokan kehidupan. Firman Tuhan menjadi kompas dalam kehidupan. Baca kitab suci tiap hari, doa sungguh-sungguh tiap hari. Kalau kita mau hidup benar, hidup disertai Tuhan. Selanjutnya Mazmur 119 ayat 81 sampai 88. Firman Tuhan akan menolong kita menang atas musuh-musuh kita. Lihat di ayat 84 sampai 87. Musuh-musuh kita adalah iblis. Dia selalu mencari cara celah untuk menjatuhkan, menghancurkan kita, membunuh dan membinasakan. Dia bisa pakai siapa saja yang mau menjadi sekutunya untuk menyerang orang-orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan akan menolong kita menang atas musuh-musuh itu. Ayat 84 sampai 87. Bila kita menjadi lemah, jiwa kita sedih, berduka, merana, firman Tuhan yang memberi kita kekuatan. Firman Tuhan yang memberi kita penghiburan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk bersukacita karena Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan. Firman Tuhan menolong kita pada waktu keadaan susah maupun senang, sehat maupun sakit, dihargai maupun tidak dihargai. Dalam segala situasi, biarkan firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita, menguasai roh, jiwa, dan tubuh kita. Bersama Tuhan, kita bisa kuat menghadapi segala persoalan. Firman Tuhan adalah air yang membersihkan, harta yang sangat berharga, kawan dan penasehat yang paling setia, nyanyian di dalam jiwa, madu yang manis, terang dalam kehidupan, dan warisan atau milik pusaka yang paling berharga. Sebab itu saudara, mari berkomitmen untuk baca kitab suci setiap hari, renungkan dan lakukan. Cari Tuhan di dalam doa, pujian dan penyembahan, supaya jangan sampai kita jatuh dan tergeletak, baru kita menyesal. Gunakanlah kesempatan yang masih Tuhan berikan. Mari setia melakukan apa yang kita pelajari hari ini dengan sungguh-sungguh. Baca firman Tuhan, renungkan dan lakukan. Cari Tuhan sungguh dalam pujian dan doa setiap hari. Izinkanlah Tuhan menguasai hidup kita, supaya nama Tuhan kita permuliakan dan hidup kita ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Setia Bapa, Kau mulia
bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Kami bersyukur Tuhan bisa mempelajari kembali mengenai manfaat setia merenungkan, melakukan firman Tuhan. Kami mau berubah kalau kami malas, tidak sungguh-sungguh. Sebab firman Tuhan adalah segala-galanya yang membuat kami bisa melakukan kehendak. Kami menyerahkan hidup kami. Tuhan tolong kami cinta Tuhan, suka membaca firman dan melakukan. Mulai dari anak sekolah minggu, remaja, kaum muda, para wanita dan pria. Biar ada kebangunan rohani di dalam komunitas kami. Tuhan tolong kami menjadi alat Tuhan yang efektif. Bukan hanya bertahan melawan pencobaan, menghadapi pencobaan. Tetapi kami dapat menjadi saksi Tuhan. Biar firman-Mu yang menguasai hidup kami. Sehingga kami berjalan benar seperti yang Tuhan mau. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan yang baik. Mohon berkat Tuhan buat bangsa, negara, dan pemimpin kami. Supaya terjadi hujan keselamatan dan hujan pertobatan di negeri kami. Bapa, kami masuki bulan November ini dalam kasih sayang Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, cinta Tuhan Yesus yang manis bagi kita, persekutuan dengan Roh Kudus menolong saya dan saudara hidup menggenapi firman Tuhan, menggenapi rencana Tuhan maksimal. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.